akan mengganggu nanti pasok ya, karena China di samping kita mengekspor ke sana, kita beberapa bahan baku atau bahan pembantu untuk industri manufaktur kita impor dari China. Mhm. Tentu penggantinya mungkin Korea Selatan, Taiwan, sama Jepang. Tapi tentu dari sisi harga tidak bisa kompetitif karena harga pasti lebih mahal. Tapi kalau mengenai lockdown, itu memang China memang tidak semua daerah di lockdown ya, Ya. tergantung situasi COVID-nya itu sendiri. Jadi memang tidak semua di lockdown, tentu kita harapkan beberapa barang yang kita impor dari China sebagai rantai pasok industri ekspor kita, serta lokasi kita, lokasi di mana kita juga ekspor ke sana, yaitu bahan mentah ya, apakah itu batu bara maupun olahan nikel serta kelapa sawit. Mhm. Mudah-mudahan sih lokasi-lokasi tersebut tidak separah kayak Guangzhou lah. Kalau Guangzhou udah parah sekali. Jadi saya kira kita juga harus memilah-milah. Beritanya memang menyeramkan sih, tapi kalau memang seluruh China di lockdown, ya berhenti. Supply chain dunia juga Mhm. berhenti. Oke. Bukan kita aja. Pak Beni, meskipun memang tidak semua wilayah yang di-lockdown begitu, China ini kan merupakan salah satu mitra dagang utama tanah air. Lalu sejauh ini seberapa besar sih Pak dampaknya? Apakah sudah ada mulai hambatan dalam ekspor maupun impor yang dilakukan tanah air? Kalau sampai sekarang masih belum ada hambatan, Mhm. kalaupun toh ada yang terjadi ada kenaikan harga karena mungkin logistik cost-nya jadi lebih lebih naik karena rumit kan. Kalau Mhm. beberapa di lockdown dia harus melakukan reroute apakah itu darat menuju ke pelabuhan muat menuju pelabuhan atau dia impor dari pelabuhan muat menuju ke tempat industrinya itu akan melakukan satu perubahan rute jalan. Nah, itu juga akan menyebabkan ongkosnya jadi naik. Itu Oke, yang sudah sejauh ini berapa terasa. besar Pak kenaikan ongkos logistik yang dirasakan oleh para pengusaha? Saya tidak bisa monitor satu persatu, tapi kalau saya bisa menghitung perkiraan saya tidak lebih daripada 3%. Mhm. Oke, Pak, kalau sejauh ini produk atau barang apa saja sih Pak yang paling banyak diminati baik ekspor maupun impor dengan China? Kalau ekspor dia sangat meminati produksi hasil turunan kelapa sawit ya, CPO dan turunannya, dan tentu bahan mentah yaitu untuk dibakar yaitu batu bara, serta turunan daripada nikel yang juga dia industrinya dimiliki oleh pengusaha China juga untuk disuplai ke industri turunannya di China. Mhm. Itu yang saya bisa catat, tentu ada barang tambang lainnya apakah itu timah atau kuningan ya, itu pasti mereka juga butuh ya. Nah, tapi sementara kita hampir semua barang-barang industri kita banyak bahan baku sama barang penunjangnya diimpor dari China, di samping kualitinya sudah bisa memadai secara internasional, harganya juga kompetitif. Oke, Pak, dengan melihat keterbatasan aktivitas dan juga kegiatan yang ada di China, seperti apa sih Pak implikasinya bagi neraca dagang Indonesia? Karena kita tahu China ini merupakan salah satu tujuan utama ekspor dan juga kita terakhir di kuartal terakhir juga Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan nih Pak dengan China. Seberapa besar sih Pak akan berdampak? Oh, sangat besar sekali. Kalau kita lihat sekarang di luar China, tujuan tradisional kita kan yang terbesar di Amerika Serikat, ya kan. Kedua tentu ada Eropa Barat. Itu kan mengalami satu resesi atau inflasi yang cukup tinggi. Nah, itu satu-satunya cara kita hanya bisa masuk dengan baik, dengan surplus baik, yaitu ke China. Tentu India juga bisa jadi alternatif. Cuma kan India ini kan banyak yang barangnya tidak komplementer, artinya malah bersaing dengan kita. Kecuali bahan-bahan mentah ya. Oke, Pak Beni, selain China, pasar ekspor negara lainnya seperti India, kemudian Pakistan, Spanyol, ini apakah terdampak juga nih Pak sejauh ini? Seperti apa gambaran di lapangan? Iya, dampaknya karena terjadi perubahan nilai tukar ya terhadap US. Kita perdagangan dunia kan selalu mengacu dengan mata uang US ya. Kecuali ke Mhm. China, Jepang, sama Thailand dan Malaysia.
bank sentral kita sudah melakukan kebijakan yaitu eh, eh, pembayaran dengan mata uang lokal, ya local currency settlement (LCS). Nah itu kita bisa terbebas dari dolar. Nah itu saya kira kebijakan yang paling pas dan paling baik dilakukan karena tidak tergantung pada dolar. Tapi lainnya masih tergantung dolar.